Hari ini ya sebelum dia masuk firman Tuhan, ada satu hal yang saya ingin share tentang persembahan saudara-saudara. Jadi sudah beberapa kali saya menjumpai pertanyaan ya yang timbul dari jemaat karena ada sempat satu video yang viral sepertinya dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang cukup terkenal yang di gereja beliau dia tidak menerapkan perpuluhan saudara-saudara. Dan ya saya nggak tahu bagaimana, tapi dia kemudian mengajarkan seperti yang menentang perpuluhan, dan dia mengajarkan bahwa ya namanya orang yang mamanya sakit, orang tuanya sakit, terus kemudian ngasih orang tua, kemudian demi ngasih gereja gitu. Terus dia menegaskan kalau orang tuamu sakit, kalau saudara kandungmu butuh uang, kasih ke mereka, nggak usah kasih gereja gitu saudara-saudara. Dan itu menimbulkan banyak pertanyaan kan. Ya sudah cukup lama, rasanya sudah mungkin hampir setahun video itu. Tapi kemarin ini ditanyakan lagi di grup pemuridan, dan seingat saya tidak pernah merespon yang begini-begini saudara-saudara. Tapi siang ini saya ingin singkat aja. Bagaimana kita merespon hal seperti itu? Apakah kita harus memberikan perpuluhan dan segala macam? Gini saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini kita tuh menjadi orang yang dibebani Tuhan, bukan dibebani, diberi Tuhan tuh beberapa tanggung jawab, responsibility, ya. Jadi yang namanya tanggung jawab itu tidak bisa ditandingkan, gitu. Misalnya saudara punya perusahaan, saudara bertanggung jawab menggaji pegawai saudara. Saudara kemudian sebagai kepala rumah tangga, saudara bertanggung jawab kasih makan keluarga saudara. Saudara juga sebagai seorang anak tanggung jawab untuk memelihara orang tua saudara, misalnya. Dan saudara tidak bisa mengatakan, wah ini orang tuaku sakit ini, berarti bulan ini pegawaiku tidak usah gajian. Tidak seperti itu. Jadi namanya tanggung jawab, saudara manage baik-baik, ya kan? Minta hikmat. Dalam segala keterbatasan yang ada, saudara-saudara, tanggung jawab termasuk dikerjakan. Kita tidak bisa mengatakan karena sesuatu terjadi, tanggung jawabku yang ini aku abaikan terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Jadi kalau kemudian itu ditandingkan, kalau sudah orang tua sakit, nggak usah ini. Saya pikir itu tidak bijaksana, karena artinya saudara melepaskan tanggung jawab saudara. Memberikan persembahan perpuluhan itu sebuah tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Dimana sebagai orang yang menerima semuanya dari Tuhan, saudara punya tanggung jawab untuk mengembalikan perpuluhan. Itu bukan soal soal hukum Taurat dan segala macam. Karena perpuluhan itu sudah dilakukan sebelum hukum Taurat ada. Ya, perpuluhan itu sudah dilakukan oleh Melkisedek. Dia memberi 10% kepada Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Ya, Imam Allah yang Maha Tinggi. Dan Abraham itu sebagai nenek moyangnya Israel yang menerima Taurat, saudara-saudara. Abraham itu memberikan 10%. 10% itu sebuah sikap, sebuah tanggung jawab rohani yang dilakukan untuk menghormati pihak yang menerima persembahan itu. Jadi perpuluhan persembahan ini sebetulnya sekali lagi bukan sekedar sukarela saudara, enggak, ini sebuah tanggung jawab. Saudara ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Ya, jadi menurut saya nggak tepat kalau kemudian ditanding dengan kebutuhan saudara. Kalau kebutuhan lagi banyak, nggak usah kasih perpuluhan misalnya begitu. Saya pikir tidak bijak. Memang tentu saja bukan berarti saudara kemudian pokoknya harus kasih gereja dulu. Enggak, saudara kelola tanggung jawab saudara dengan baik, dikelola, di manage. Tapi saya pikir yang namanya responsibility itu tidak bisa yang satu meniadakan yang lain. Ya, karena saya punya anak, maka tanggung jawab saya terhadap istri saya abaikan. Yang bisa, saudara-saudara. Ya itu sikap seperti itu. Matius 23 mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu maksudnya memanage responsibility. Jadi semoga ini menjawab, karena memang pertanyaan ini saudara-saudaraku sering kali ditanyakan kepada saya, gimana ini? Ya, gimana apakah kita ini masih perlu memberikan 10% dan segala macam, saudara-saudara. Nah, itu aja. Jadi saudara-saudara, respon saya. Hari ini kita masuk dalam bagian yang kedua dari khotbah surat kepada 7 jemaat, ya, letters to the 7 churches. Masuk ke kota yang kedua, yaitu kota Smyrna. Dan ini pesan yang agak sulit disampaikan, karena pesan ini sepertinya tidak memberikan kekuatan dan penghiburan yang seketika kepada penerimanya, saudara-saudara. Tapi ya kita mesti dahului dengan Wahyu 1 ayat 3. Saya akan selalu ulang-ulang bahwa pesan
Yang kita dengar pada hari ini, berbahagialah yang mereka yang membacakan, mendengarkan, dan yang menuruti. Jadi saudara bagaimana menerapkan pesan yang kita dengar pada hari ini. Kota Smyrna, saudara-saudaraku, message-nya itu jangan takut menderita. Jadi pesan Tuhan kepada Smyrna ini unik, ya, tidak ada teguran, tidak ada komplain Tuhan sama sekali, juga tidak ada kayak janji mujizat, tidak ada. Kita baca terlebih dahulu Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ya. Ini bacaan kita pada hari ini, Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi ini orang Yahudi yang bikin masalah di gereja di Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang kamu harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi saudara, seperti yang saya katakan minggu lalu, mohon maaf. Seperti saya katakan minggu lalu, khotbah seri ini akan selalu dibagi menjadi 4 poin. Ya. Poin pertama adalah menjabarkan tentang Allah yang bagaimana, yang mengirimkan surat itu, yang menuliskan pesan ini. Dan poin kedua, ketiga, menunjukkan kontennya, isi pesannya. Dan poin yang keempat, menunjukkan apa yang diterima oleh gereja yang menang. Jadi bagi saudara yang minggu lalu nggak hadir, saudara-saudaraku, mulai minggu kemarin itu kita memulai sebuah serial khotbah, ya, sepanjang 7 kali, 7 seri yang semuanya membahas tentang 7 pesan Yesus kepada gereja di Asia Kecil, kepada 7 gereja. Yang hari ini Turki. Dan hari ini kita masuk minggu kedua tentang Smyrna. Dan di Smyrna ini sebelum kita masuk dalam poin-poin itu ada beberapa pendahuluan tentang Smyrna. Ya. Yang pertama, Smyrna ini kota yang one of the most beautiful city di Turki, di Asia Kecil pada waktu itu. Saya tidak tahu dengan hari ini, tapi Smyrna itu kota yang indah pada zaman itu, karena dia itu kota pelabuhan dan sangat kaya, sangat makmur, saudara-saudara. Zaman itu perdagangan ekspor impor itu sudah ada dan semua lewat laut, ya. Dan Smyrna itu terletak di tepi pantai sebuah teluk gitu, kayak teluk. Gitu. Dan teluk itu lautnya sangat tenang dan tentu saja akan banyak kapal yang berlabuh di situ, kapal-kapal dagang, kapal-kapal merchant, ya, kapal-kapal yang mengirim barang dan mengambil barang. Yang sangat indah, sangat kaya, Smyrna itu. Dan dia dipenuhi orang Romawi dan Yahudi yang membenci orang Kristen. Orang Kristen yang setia memegang imannya akan mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan dan profesi mereka. Jadi begini, saya kasih latar belakang yang akan melatar belakangi hampir semua surat dari dalam 7 jemaat ini tentang apa yang terjadi sebetulnya sih. Di zaman itu, saudara-saudaraku, kerjaan itu macam-macam. Ada orang yang dagang setiap jenis bisnis, pekerjaan atau profesi, mereka tuh membentuk sebuah asosiasi. Jadi misalnya pedagang permata gitu ya, mereka kan punya sebuah asosiasi pedagang. Kayak sekarang mungkin mestinya ada pedagang besi, gitu ya, pedagang emas, itu bikin kayak asosiasi, perkumpulan begitu. Supaya apa ya? Supaya mereka bisa saling support, saling dukung. Dan pada zaman itu setiap asosiasi itu selalu punya dewanya sendiri. Jadi masyarakatnya religius sebetulnya, tapi pagan, nyembah berhala. Jadi kalau mereka ini misalnya pedagang hasil bumi, hasil pertanian, mereka mungkin akan menyembah Baal atau menyembah dewa kesuburan. Begitu, dan itu sangat kental. Dan setiap asosiasi ini, saudara-saudaraku, mereka tuh punya acara, itu punya acara-acara komunitas, acara-acara perkumpulan para anggota. Dan acaranya itu seringkali sangat berkaitan dengan penyembahan berhala. Jadi mereka kan berkumpul, terus makan, biasanya pesta. Dan yang disajikan di situ adalah daging bekas persembahan berhala. Dan kemudian dalam pesta itu seringkali ya istilah Inggrisnya itu orgy, apa ya? Jadi nggak ada padanan kata. Pesta yang dipenuhi dengan kegilaan gitu. Jadi
mereka kan manggil pelacur, begitu-begitu. Pesta itu dengan semua nafsu dunia itu dilakukan dalam pesta gila-gilaan itu. Dan mereka bisa mengadakan pesta itu di kuil berhala mereka. Jadi ada berbagai macam, saya tidak sempat meneliti satu persatu, tidak perlu juga saya pikir. Tetapi mereka menyembah berhala dengan cara itu. Jadi mereka bisa mengadakan ibadah bersama gitu. Dan ada banyak jenis penyembahan berhala itu yang melibatkan yang namanya pelacur bakti. Orang-orang perempuan-perempuan yang prostitut yang kemudian yang melayani hawa nafsu mereka pada saat ibadah itu dilakukan. Gila memang. Masalahnya adalah kalau saudara sebagai pedagang, bisnismen, saudara tidak bergabung di asosiasi itu, saudara kesulitan sekali. Tidak ada yang mau kasih saudara kerja. Karena mereka ini, dalam tanda kutip, masyarakat yang sebetulnya itu religius sebetulnya. Percaya kepada dewa-dewa. Sangat percaya, Pak. Dan bagi mereka, orang Kristen itu ateis. Kenapa? Tidak ada patungnya. Gitu. Ngomongnya nyembah Tuhan, nyembah Allah, tapi tidak ada patungnya, tidak ada wujud. Jadi orang Kristen ini dia, oleh orang Romawi, oleh orang non-Yahudi, dipandang sebagai ateis. Tetapi sialnya, masalahnya bagi orang Yahudi sendiri, bagi orang-orang yang beragama Yahudi, sudah sejak zaman dari pelayanan Yesus, mereka sudah nggak suka. Gitu. Mereka melihat orang Kristen ini seperti orang yang akan merusak agama Yahudi. Jadi orang yang terkenal khususnya di Smyrna, orang-orang Yahudi Smyrna itu sangat benci kepada orang Kristen. Mungkin juga mereka melihat gaya hidup orang Kristen yang sangat sederhana dan segala macam, mereka nggak suka. Saudara-saudara harus tahu bahwa kalau saudara hidup itu betul-betul dijaga, saudara jaga hidupmu baik-baik, saudara menjumpai banyak orang nggak suka sama saudara. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa ya orang Kristen baik-baik gini, kok dibenci itu kenapa? Aneh ya, padahal ya kalau kita lihat di Smyrna, Yesus sama sekali tidak punya komplain terhadap jemaat ini. Artinya apa? Mereka ini jemaat yang setia, yang baik, yang kenapa orang Kristen kalau sungguh-sungguh dalam imannya, mereka itu menjadi orang-orang yang baik sekali. Tetapi dalam dunia yang gelap, saudara akan menjumpai bahwa semakin saudara menjadi orang yang bercahaya, terang, beberapa orang akan membenci saudara. Karena pada saat saudara menjaga integritas, menjaga kebaikan saudara akan membuat orang lain itu kelihatan jelek. Orang itu tidak senang. Kok ya detok yang paling suci gitu. Kita tahu bahwa nggak ada orang yang suka berdekatan dengan orang yang sok suci, betul nggak? Nggak ada orang senang kumpul dengan orang sok suci. Nah kita yang kadang-kadang kita berusaha untuk menjaga kekudusan, menjaga integritas. Begitu kita dicap sok suci, sulit, hidup kita ini sulit, saudara. Dan orang akan kemudian memfitnah, orang akan coba, orang itu kalau sudah tidak senang kepada Anda, karena Anda itu menunjukkan integritas yang sangat tinggi, apa yang dilakukan, orang akan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk mencari kelemahan saudara, untuk menunjukkan bahwa saudara itu tidak berbeda dari mereka. Munculnya selalu dalam fitnah, itu yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini. Dan akhirnya dalam semua kondisi yang begitu menyulitkan, mereka menjadi orang-orang miskin. Ya, kerjaannya nggak lancar, saudara-saudara. Terpinggirkan dan dibenci orang Yahudi. Di Smyrna itu tahun 160 atau tahun 120 saya lupa, ada seorang gembala, bishop, ya, pemimpin jemaat di Smyrna, namanya Polikarpus. Polikarpus ini kalau nggak salah muridnya Yohanes, Rasul Yohanes. Polikarpus ini martir, saudara-saudara, menjadi martir. Dia dihukum mati sebagai martir karena imannya, dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan orang-orang Yahudi justru yang kemudian mereka dengan semangat, mereka yang cari kayunya, mereka yang mengumpulkan kayu apinya, kayu bakar. Dan jadi segitu bencinya, saudara-saudara, kepada orang Kristen. Dan itu harus dialami oleh orang-orang Smyrna. Dan saudara kalau lihat nanti minggu depan kita ngomong tentang Pergamus, tentang Tiatira, Sardis dan segala macam, saudara menjumpai bahwa orang-orang di Pergamus, Tiatira, mereka kompromi, mereka tidak sanggup karena masalah ini. Karena mereka kalau nggak kompromi, orang akan benci mereka. Dan mereka masalahnya, saudara-saudaraku, tidak bisa kerja. Kerjanya nggak jalan. Saudara tahu bahwa salah satu ancaman yang paling menakutkan
sepanjang masa adalah kalau kita nggak punya uang, ya kan? Dan itu ketakutan yang sah sebetulnya, tapi ini yang dialami oleh Smyrna. Dan dalam Smyrna, saudara-saudara, Tuhan tidak menegur, tapi juga tidak memberi janji kelepasan yang cepat. Dijanjikan itu jauh ke depan. Tidaklah kau setia sampai mati, karena kepadamu akan diberikan mahkota kehidupan. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, di mana kita tuh cari enak tuh sekarang, saudara-saudara, ini sebuah bagian yang mungkin saudara akan perlu waktu untuk merenungkan baik-baik. Karena kita ini manusia modern, maunya kita tuh senang sekarang, enak sekarang, nyaman sekarang, menang sekarang, saudara-saudara. Kalau janji nanti mahkota kehidupan, kita mikir cek adoni gitu kan. Saudara merasa, apalagi saudara masih muda gitu, kapan aku terima mahkota kehidupan? Soro mulai sekarang ya toh, terakhir mahkota kehidupan itu kapan gitu kan. Jadi ini makanya ini message yang sulit karena di Smyrna tidak ada janji mujizat, tidak ada janji Tuhan akan menolong segala macam. Tuhan cuma ngomong bahwa ya bertahan, bertekun di situ. Tetapi kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan dan saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkemenangan pada akhirnya. Saya berharap dengan penjelasan ini nanti di akhir kita bisa dikuatkan untuk mau menderita demi kebenaran. Karena jemaat-jemaat yang lain kompromi dan Tuhan marah dan Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya ingin saudara memahami bahwa mungkin saja dalam hidup ini kita harus mengalami beberapa kesulitan yang berat. Tapi ya kita awal masuk bagian pertama ya. Dalam bagian pertama, Yesus mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Saya senang dengan ungkapan Alfa Omega. Ini bermakna bahwa Allah itu hadir dalam setiap pengalaman kita, saudara-saudara. Dia itu ada, semua terjadi dalam pengamatan Tuhan. Di awal dan di akhir. Dia yang memulai bersama dengan kita dan dia menunggu kita di garis akhir. Allah itu sutradara, penulis cerita, sekaligus pemain. Ya, ada banyak orang bingung tentang Calvinisme dengan Arminianisme, antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Kalau Allah menentukan semuanya, kenapa dia menuntut tanggung jawab dari kita? Kan gitu. Kalau Allah sudah menentukan semuanya dari awal sampai akhir, terus bagian kita apa dong? Ya kita tenang-tenang aja. Semua pasti dikerjakan Tuhan. Itu salah, saudara-saudara. Jadi Allah itu menentukan semuanya dalam arti dia tuh ada di awal dan di akhir. Tetapi dia juga ada di hari ini, di mana keputusan kita itu memengaruhi segalanya. Keputusan kita, doa-doa kita bisa mengubah jalannya sejarah. Walaupun sekali lagi semua akan berakhir tepat seperti yang Tuhan mau. C.S. Lewis itu punya gambaran yang sangat baik tentang Allah. Allah sama manusia itu kayak orang main catur, kayak seorang grandmaster. Ini C.S. Lewis yang ngomong ya. Tadi pagi saya tidak menyampaikan ini. C.S. Lewis itu ngomong begini. Allah itu seperti seorang grandmaster catur yang melawan pemain amatir. Jadi anggaplah main dengan saya tidak bisa main catur. Anggaplah saya bermain dengan seorang grandmaster. Satu, grandmaster pasti menang. Tidak usah diragukan, dia pasti menang. Yang kedua, saya bebas melangkah, saya bebas mau main catur gaya, alur-alur terserah saya. Soalnya grandmaster waktu dia menghadapi orang seperti saya, begitu saya melangkah, dia juga melangkah. Saya berlangkah lagi, dia juga melangkah. Saya kemudian membuat langkah yang ngaco, yang ngawur gitu, langkah yang sangat salah, dia tetap akan melangkah. Atau saya kemudian membuat langkah yang sangat bagus, Tuhan tetap akan melangkah. Dan dia akan mengimbangi permainan saya. Lalu di akhir segala sesuatu, dia yang menang. Seperti itu kira-kira gambarannya. Apakah dengan seorang grandmaster saya tidak punya pilihan? Punya, bebas. Mau jalan ini dulu, mau makan itu, silakan. Grandmasternya tenang-tenang aja. Apapun yang saya lakukan, tidak akan mengubah tujuan akhirnya dia. Itulah Tuhan kita, semacam seperti itu kira-kira. Jadi semua akan tepat dalam rencana. Sehingga saudara-saudaraku, kalau kita harus susah, harus mengalami banyak penderitaan, ini dia ada, dia mengamati. Dan dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Wah, tidak cuma di awal dan di akhir. Yesus itu mengalami semua spektrum pengalaman manusia. Ini apa sih pengalaman terburuk manusia? Mati siapa? Mati, tidak ada yang lebih buruk dari mati. Atau kalau bukan mati, kalau mati itu kita boleh tafsirkan secara
secara praktis, saudara-saudaraku, eksistensi kita tuh hilang. Itu ketakutan terbesar kita. Manusia itu takut mati dalam arti apa? Kita takut tidak dihargai. Saya kasih tahu ya, ketakutan terbesar dalam diri setiap orang itu takut ditolak, takut diremehkan, takut tidak diakui keberadaannya. Mati itu maksudnya itu. Yang tentu saja takut mati terakhirnya. Dan bagi orang yang masih muda yang tidak mikir mati jasmani, setiap orang dari kecil aja dia sudah akan sangat sakit kalau keberadaannya, nilai dirinya itu tidak dihargai, eksistensinya diabaikan. Itu yang ketakutan terbesar manusia. Tetapi Yesus mengatakan aku sudah mati, aku sudah melewati itu. Aduh, kadang-kadang ya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya menemukan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang mengerikan begitu. Aduh, kok bisa ya orang alami kayak gini. Saya cukup ya tahu lah beberapa cerita orang yang bersaksi punya kehidupan yang sangat mengerikan, kehidupan yang ya ampun gitu, nggak nyangka orang itu bisa sekejam itu, nggak nyangka hidupnya bisa serusak itu, sekelam itu, saudara-saudaraku, nggak nyangka gitu. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Yesus mengatakan aku tahu rasanya, aku mengalami di situ, itu beda, saudara-saudara. Beda. Dan kalau sudah begini apa? Tidak ada nasib buruk. Saya percaya tidak ada nasib. Nasib itu bicara masalah sesuatu yang random. Karena apa? Karena semua pengalaman kita itu memiliki makna. Kalau Tuhan semuanya berarti dan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Dia ada. Kenapa? Karena Dia bukan Allah yang kaget-kaget. Kok begini? Enggak. Dia seperti Grandmaster. Mau itu Presiden Vladimir Putin, mau Jokowi, mau raja-raja di dunia main catur sama Dia. Tuhan terang-terang aja. Langkah apa saja, rencanamu pasti jadi. Itu yang pertama. Kebenaran pertama ini saya pikir bahkan ini yang dikatakan sehingga Smyrna, jemaat di Smyrna itu, ya kamu menderita, tapi kamu tidak perlu terlalu kayak gimana, saudara-saudara. Dikatakan aku tahu semua yang kamu alami, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, aku tahu. Namun kau kaya dan fitnah mereka di dia. Masalahnya itu fitnah. Yang menyebut diri orang Yahudi artinya sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Rasul Yohanes ini kalau menyebut orang Yahudi itu dia selalu merujuk kepada ayat di Taurat, orang-orang agama. Dan di Yohanes pasal di Injil Yohanes pasal 8 itu dia mencatat satu kayak pertengkarannya Yesus dengan orang-orang Yahudi. Yesus menyebut mereka sebagai anak-anak iblis. Orang Yahudi bilang, kami adalah anak Abraham. Yesus bilang, kalau kamu anak Abraham, kamu pasti menerima aku dan percaya padaku. Bukan Abraham, iblis lah jadi papa. Jadi Rasul Yohanes ini cukup sengit sama orang-orang Yahudi, orang-orang agama itu. Jadi itu jemaat iblis kan. Nah, satu hal, kesusahan itu makin berat saat kita merasa berjuang sendiri dan ditinggalkan semua orang. Kenapa Yesus mengatakan aku tahu? Kata-kata aku tahu ini berarti saya itu percaya, saya ingin mencoba meyakinkan saudara, penderitaan apapun yang saudara alami, saudara itu sebetulnya kuat. Manusia itu kuat menderita. Yang bikin tidak kuat itu apa? Perasaan bahwa penderitaanmu itu unik. Tidak ada yang menderita kayak saudara. Itu membuat penderitaan yang sebetulnya berat akan menjadi jauh lebih berat. Makanya Yesus bilang, aku tahu kemiskinanmu. Aku pernah di situ. Aku Alfa dan Omega. Jemaat di Smyrna ini sangat menderita, saudara. Tapi dengan mendengar bahwa aku tahu kesusahan, kemiskinan. Aku sudah pernah mati, bahkan mati dalam kondisi yang mengerikan. Tapi aku hidup kembali. Saya percaya bahwa pada saat kita harus menderita, kalau saudara tahu ini, saudara tidak akan dihancurkan oleh penderitaan saudara. Karena apa? Dan di sisi lain, saudara-saudara, beberapa masalah tidak memiliki jalan keluar yang jelas. Kita hanya diminta bertahan dalam iman dan pengharapan. Masalah di sekitarnya apa? Fitnah. Saya kasih tahu ya, ada banyak masalah yang ada solusi, yang ada jalan keluarnya itu ada banyak. Tapi fitnah itu susah, saudara-saudara.
Fitnah itu ada jalan keluarnya. Saya beberapa waktu lalu khotbah tentang pekerjaan setan. Dan salah satu pekerjaan iblis yang paling kejam itu fitnah. Fitnah itu tidak bisa dilawan masalahnya. Saudara melawan fitnah, saudara akan repot sendiri. Sebenarnya disuruh difitnah sebagai ateis, difitnah sebagai orang yang merusak agama Yahudi, macam-macam saudara. Dan fitnah ini kalau saudara lawan, saudara mau balas fitnah itu kayak apa caranya? Tidak bisa. Saudara mau fitnah balik, saudara mau klarifikasi. Kalau sudah ketemu fitnah, orang kalau sudah mau fitnah saudara, artinya apa? Dia tuh mencari kelemahanmu. Dan kalau saudara itu sudah ada orang yang cari kelemahan saudara percuma membela diri. Karena kita semua ini punya kelemahan, ya kan? Gak usah kita lah. Yesus pun difitnah kok. Siapa di sini lebih sempurna dari Yesus? Yesus sudah kena fitnah. Repotnya fitnah itu dia tidak perlu fakta. Benar enggak? Fitnah itu beratnya apa? Dia tidak memerlukan fakta. Dia cuma memerlukan rasa tidak suka, dicampur dengan berbagai gorengan. Hoax itu loh, hoax. Berita hoax itu loh. Emang realistis tak? Enggak juga. Tapi kenapa orang percaya? Ya itulah kuasa dari fitnah. Saya percaya di balik fitnah, di balik semua fitnah itu adalah yang namanya setan yang ngipasi. Makanya fitnah itu pekerjaan iblis tidak bisa dilawan. Dan bagi sebenarnya kalau sudah gini, mau apa? Tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Ini berat. Kadang-kadang kita dengar, oh Tuhan apa jalan keluar. Saya katakan tidak semua masalah itu ada jalan keluarnya. Sometimes you just have to endure it. Anda cuma perlu tanggungan gitu, jalani aja. Nah kita kemudian menafsirkan ini sebagai satu kehidupan yang kalah, ya kan? Gak ada mujizat, gak ada pertolongan. Berarti Tuhan tidak nolong. Saya bilang, pastikan aja bahwa Anda itu hidup benar. Pastikan bahwa Anda itu bertahan dalam iman dan pengharapan. That's it. Apakah orang yang punya iman, punya pengharapan, hidupnya pasti enak? Tidak tentu. Nah, itu realitanya. Tapi di hadapan Tuhan, ya, seperti jemaat yang kaya. Berbagai orang yang miskin katanya, karena mereka yang punya kerajaan surga. Sehingga Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-5, saudara-saudara yang kukasih katanya, bukan Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Kemiskinan dan kerajaan surga itu sangat berkaitan. Dan ini bukan janji kosong, saudara-saudara. Saya percaya kalau saudara menderita dengan benar, saudara akan menemukan sukacita yang besar. Jadi Yesus tahu. Saudara jangan merasa bahwa tidak ada yang tahu tentang kekhususan saudara. By the way juga belajarlah untuk sharing juga. Saya menganjurkan gini ya. Saya menjumpai di gereja itu kadang-kadang orang itu semua kepingin kelihatan baik gitu. Akhirnya kalau ada apa-apa tidak berani cerita. Ya enggak. Nanti takut dibilang, wah Kristen apa ya. Kita ini berlomba-lomba tampil baik. Itu tipu muslihat setan saya kasih tahu. Saudara terlibat di kontak ya. Coba bukalah, maksudnya belajar berani untuk membuka apa yang saudara hadapi. Karena berjuang sendirian itu, saudara berat. Jangan takut, maksudnya nanti takut orang bilang apa? Ngapain takut? Nah ini kita harus tentang ketakutan. Jangan takut. Ketakutan itu hanya memperburuk situasi, saudara-saudara. Dan banyak dosa, hampir semua dosa yang parah itu bersumber dari ketakutan. Saudara tahu tidak bahwa ketakutan itu sebagian besar tidak terjadi? Saya lupa angkanya. 90% lah, 90% ketakutan itu tidak real. Karena ketakutan itu sebetulnya itu sebuah tipu daya. Itu setan yang bikin. Ketakutan itu muncul dari dosa. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa. Emosi pertama yang muncul apa? Fear. Dalam surga, dalam kasih, dalam surga tidak ada ketakutan. Nah ketakutan membuat saudara jatuh ke dalam berbagai dosa. Di Wahyu pasal 21, saudara-saudara, ini ada daftar orang yang masuk neraka. Nomor 1 paling depan yang masuk neraka duluan itu orang-orang penakut.
para pengecut katanya. The fearful, the coward, orang-orang pengecut masuk neraka nomor 1, saudara-saudara. Wah, aneh ya. Belakangnya itu ada tukang sihir, orang cabul, penyembah berhala, orang kejam. Tapi yang pertama ini para penakut masuk neraka. Bayi-bayi dosa. Kenapa? Karena banyak sekali dosa bersumber dari ketakutan. Orang takut miskin. Terus gimana? Nyuri, korupsi. Takut dihina. Gimana? Jatuhin orang. Takut kalah, dia curang. Takut-takut terbesar kita apa tadi saya bilang? Takut gak diakui. Akhirnya apa? Kita terjebak dalam keserakahan. Orang serakah itu dasarnya apa? Takut. Takut gak diakui, makanya dia mencoba mengambil sebanyak-banyaknya. Orang sombong itu takut. Katanya akal segala dosa itu kesombongan. Kesombongan dasarnya apa? Takut. Takut dihina, takut direndahkan. Makanya dia meninggikan diri mati-matian supaya gak direndahkan orang lain. Apa lagi? Takut gemuk. Ya, takut gemuk. Akhirnya saudara bulimia, nggak ada lah sini ya. Takut kurus, nggak ada takut kurus. Apalagi ada banyak ketakutan saudara. Saudara kalau cek ya, banyak sekali kompromi yang saudara lakukan bersumber dari rasa takut. Nanti nggak makan gitu. Beberapa tahun yang lalu saya hadir di sebuah konteks dan membahas tentang integritas. Di akhir konteks itu sharing-sharing gitu. Setelah saya berbagi kebenaran firman Tuhan, di akhir konteks bahkan setelah doa penutup, atau sudah doa penutup, ada satu anak muda ngomong, tiba-tiba dia nyeletuk aja, itu sudah selesai konteksnya. Gini ya bagus ya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa kalau dalam kerjaan aku tidak nyolong. Ya? Maksudmu apa? Tidak bisa aku tidak nyolong, aku harus nyolong. Dan aku tidak nyuri, tidak curang, karena aku tidak bisa beli susu, tidak bisa minum susu. Saya kan penasaran saudara-saudara, kerja apa kamu itu? Kamu kerja apa? Aku jual beli tanah. Loh, saya bilang, jual beli tanah itu bukan untungnya gede saudara-saudara. Ya memang tidak bisa tiap hari laku lah, tapi kan itu bukan kerjaan yang uang ngerti toh. Tadi bagi saya, Pak Kasihanto jual air aja sogi sudah. Kamu beli air, beli air gelas, promosi. Jangan maksudnya jual beli tanah itu. Saya bilang jual beli tanah itu kan untungnya besar. Iya sih, tapi ya dia bilang aku kalau nggak nyuri, aku pasti nggak hidup. Itu ketakutan. Dasarnya itu mungkin tipu daya ketakutan. Saya nggak tahu dalam hidup saudara apa yang terjadi. Takut rugi. Saudara bisa menghantam orang dengan cara-cara ini. Takut kalah bersaing, takut apa? Saudara kemudian dalam ketakutan, kekhawatiran itu saudara kemudian ya you do so many things yang ya begitu saudara. Makanya jangan takut, jangan takut menderita. Orang itu ya kalau ini yang kita tahu, penderitaan itu keniscayaan. Nanti tidak ada kemenangan dan kekudusan dalam penderitaan. Tidak ada kemenangan dan kekudusan. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, secara fisik dia menderita. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian, karena barang siapa telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi keberanian untuk suffer. Kenapa? Karena kita tahu penderitaan itu membuat saudara itu dosa itu menjauh dari saudara. Tadi saya ngomong bahwa rasa takut miskin, intinya takut susah, takut mati, takut apa itu membuat dosa itu memunculkan dirinya. Karena bagi orang yang takut, dosa itu menjadi alternatif yang tidak terhindarkan. Kalau saudara takut, saudara itu tidak harus berdosa. Gitu. Karena untuk tidak berdosa diperlukan keberanian yang luar biasa. Barang siapa
Dikatakan Kristus pun menderita. Jadi kamu siapkan pikiranmu itu seperti itu, di mana kamu tuh juga harus siap. Jangan kaget, jangan heran kalau kamu harus menderita seketika itu. Tidak usah heran, Kristus pun menderita. Orang yang punya pola pikir seperti ini dikatakan, dia tuh kayak punya senjata. Dan bisa dikalahkan orang begitu. Dan dikatakan dia tuh berhenti berbuat dosa. Kesusahan 10 hari. Kamu akan beroleh kesusahan 10 hari. 10 hari ini saudara-saudaraku bukan sesuatu ya, angka 10 itu di Alkitab itu melambangkan sebuah angka genap gitu. Satu kegenapan. Angka 10 itu angka bulat gitu, intinya gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ada masanya. Penderitaan itu akan terus-terusan saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 1 ayat 6, saya buka di bahasa New King James Version-nya, karena di bahasa Indonesia nggak nampak jelas. Dikatakan kamu tuh bisa bersuka cita dalam berbagai penderitaan, karena penderitaan itu bersifat little while, sebentar aja. Dan jika perlu, if need be, kamu memang bersuka cita dalam berbagai pencobaan, tapi itu satu little while, sebentar aja. Dan if need be, kalau diperlukan, dalam kedaulatan Allah, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, itu ada batas waktunya. 10 hari kan. Saya tuh suka sekali menganalogikan penderitaan itu seperti gini, seperti orang tuh lari maraton. Di sini ada yang pernah lari maraton? Gak usah malu, ada? Gak selesai pun gak apa-apa. Susah ya saya lari maraton. Di jemaah diputar beberapa ada yang lari maraton. Saya kenal, saya tanya. Apa sih sebenarnya? Saudara tahu maraton itu siksaan, itu gila loh saudara-saudara. Saya kalau suruh lari maraton mati tengah jalan jalan. Nggak stroke, ya nggak bisa napas atau saya pasti mati tengah jalan. Mati betul langsung. Kalau dipaksa loh ya. Saya lari 5 kilo saya nggak pernah gitu. Maraton 42 kilo. Saya tanya, apa sih? Kamu lihat bagus gak tahu rasanya nyampe di finish. Rasanya itu gak tergambar. Menang, bahagia. Saya tanya, kamu dapat apa sih? Duit gak? Enggak. Juara tak? Enggak. Selesai tuh. Semua tenang. Terus dapat apa? Medali dimakan gak bisa, dijual gak bisa. Saya pikir, medali apa medali itu? Dipajang ya, karena lihat sudah di rumah. Tapi kebanggaannya, rasa puasnya sehingga setiap kali ada lomba maraton dia mesti ikut. Karena jemaat satu bukan cuma maraton, triathlon. Lari 42 kilo, berenang di laut 2000 meter, habis itu sepedanya 90 km. 12 jam, saudara-saudara. Itu tuh penderitaan itu sudah murni itu. Yang dicari, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah kenapa mereka mau? Di sini nggak ada yang lari maraton, toh. Kenapa? Karena itu susah, suffering itu. Enaknya di rumah, nonton badminton, nonton ya. Kalau seneng, tapi nggak usah soro-soro. Kenapa? They find the meaning. Mereka tahu kemenangan itu rasanya kayak apa. Itu tuh kayak gitu. Bisa enggak kita menikmati penderitaan kita? Saya pikir enggak. Yang dinikmati itu bukan penderitaannya. Yang dinikmati itu kemenangannya, finishnya, selesainya. Amin. Dan memang diperlukan suatu visi bahwa penderitaan itu akan berakhir. Saya pikir gini ya, seorang pelari maraton misalnya, ayo lari, finishnya di mana? Nggak usah tahu, nanti tak ngomong. Pokoknya melayu aja. Saya nggak yakin dia kuat. Berapa lama? Berapa jauh? Terus melayu aja. Nggak akan kuat. Ada cerita banyak itu, seorang perenang yang bisa nyeberangi selat. Percobaan pertama dia gagal total. Karena dia sudah gagal. Kenapa? Terkabut. Dia nggak tahu finishnya di mana. Nggak bisa lihat finish. Dia tidak bisa melihat pantai di depan. Dia berjuang mati-matian, nggak bisa.
Percobaan kedua, cuaca cerah, dan dia bisa melihat tujuan akhir. Di situ dia bisa berenang. Setiap yang konon orang yang maraton itu, setiap kilometer ke 25 atau ke 30 itu mereka kayak membentuk tembok gitu, dalam satu dinding, di mana kaki mereka sudah tidak bisa diajak gerak lagi. Otot mereka udah kram-kram, nggak karu-karuan. Tapi mereka lanjut. Kenapa? Mereka tahu finishnya itu di sana loh. Itu loh finishnya. Di situ kemenanganmu menanti. Ya aku cuma medali sih. Tapi mungkin menurut saya bukan medalinya, tapi maknanya. Kalau kita mikir tentang kemenangan, saudara-saudara. Kita Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9, 13, dan 16. Ini gambaran orang-orang yang menang. Aku melihat, kata Yohanes, suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlah banyaknya, dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta anak domba dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka menyanyi, menyembah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, seorang malaikat yang tua-tua itu, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari mana datangnya mereka? Kataku kepada Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Inilah gambaran orang-orang yang menang. Kita yang mungkin belum mencapai ini, kita secara dunia ya, kita mikir, ya cuma dikasih daun palem tok tak suruh gitu. Apa gitu terus kerjaan kita. Ini sebuah perlambang tentang satu kemenangan di mana saudara akan tidak mengalami penderitaan dan akan mengingat akan apa yang harus saudara alami selama di dunia. Saya percaya saudara-saudara bahwa orang-orang yang menang, mereka pernah menderita, dikatakan kesusahan besar. Saya tidak tahu dengan saudara, hari ini mungkin kita tidak terlalu disiksa oleh iman kita, tapi saya pikir dalam kerjaan khususnya ada banyak tantangan yang harus saudara hadapi. Resikonya menakutkan. Kalau saudara berbuat benar, saudara rugi. Saudara berbuat benar, saudara mungkin kalah saingan. Mungkin, saya tidak tahu. Dan dalam kekhawatiran saudara kemudian melakukan banyak. Cuma Tuhan dan Anda yang tahu. Tapi saudara-saudaraku, masalahnya adalah apakah kita bisa mengakhiri pertandingan kita. Jangan takut. Asal takut hanya menipu saudara. Kalau orang maraton ya, atau triathlon, memeras keringat segitunya, berlatih segitunya, untuk mendapatkan medali satu biji. Ya tentu saja bukan medalinya juga, tapi saya mencoba membayangkan rasa menangnya yang membuat orang itu bisa ketagihan. Saya yakin sekali momen ini, saudara-saudara, mungkin para pelari maraton itu tahu kira-kira rasanya kayak apa. Mungkin dikalikan 1000 atau dikalikan 1.000.000. Kepuasannya, kemenangannya. Karena sebetulnya kita itu adalah manusia yang diciptakan untuk menang sebetulnya. Dalam kamu setia sampai mati dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Menyelesaikan sebuah perlombaan dengan baik adalah momen paling memuaskan karena kita diciptakan untuk menikmati kemenangan. Menurut saya tidak ada perasaan yang lebih perasaan yang lebih dahsyat daripada saat saudara menang. Makanya orang itu ketagihan kalau mau menang. Makanya ada orang ketagihan maraton, triathlon. Semakin susah pertandingannya, semakin euforianya semakin besar. Coba kita lari lomba, lari 10 meter gitu. Menang nggak bangga saudara-saudara. Iya kan? Lomba lari 10 meter. Semua orang bisa, gampang. Menang nggak dari bangga? Waktu itu saudara berlari mati-matian menang semua yang ada. Dapat medali itu nomor 2. Tapi aku mengakhiri pertandingan yang baik itu suatu kebahagiaan. Saya percaya bahwa ini adalah
Menurut saya kebahagiaan tertinggi manusia itu bukan kenikmatan, bukan kenyamanannya, tapi kemenangan, rasa menang. Ini juga yang dikejar para bisnismen. Orang-orang yang sudah punya uang banyak tetap bersaing, tetap dapat uang sebanyak lagi, lebih banyak lagi. Karena dengan mendapatkan uang itu ada rasa menang itu. Tidak semua penderitaan dapat dijelaskan, ini realitanya. Tapi dalam Yesus ada kepastian bahwa semua penderitaan membawa pada kemenangan, kemuliaan yang kekal. Sekali lagi, saudara, kita jangan berpikir itu kan nanti. Aku mau enak sekarang. Saudara, kalau enak sekarang, saudara menderita di belakang. Saudara, kalau enak sekarang, saudara tidak akan tahu manisnya sukacitanya kemenangan. Mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Ini menyiratkan satu kemartiran. Mereka memutihkan jubah mereka dengan darah. Pemerintah sebagai raja dan imam bersama Kristus dalam kebahagiaan dan kudusan. Inilah menurut saya adalah akhirnya. Dinyatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi manusia itu mati sekali, dibangkitkan. Bagi orang yang percaya Tuhan, yang setia dalam iman mereka tidak akan mati lagi, dibangkitkan dan mereka akan menerima kemuliaan kekal. Tapi bagi orang yang tidak setia dengan imannya, dia mati, dibangkitkan dan dihakimi, kemudian mati lagi, mati kedua. Maksudnya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang-orang Smyrna, kalau saudara menjalankan pertandingan hidup, saudara berlomba dengan baik dalam hidupmu, dalam segala penderitaannya, Tuhan berjanji kamu akan mengalami kematian kedua. Di Wahyu dikatakan, Yesus mengatakan, lihatlah, aku membuat sesuatu baru. Aku akan menghapus air mata dari mata mereka. Panas terik tidak akan menimpa mereka. Aku akan membentangkan kemah. Saya mencoba membayangkan ini dan saya melihat di saudara-saudara bahwa satu kali you won't even remember the suffering. Manusia itu sebetulnya secara psikologis ya, kita tuh tidak bisa mengingat rasa sakit. Saudara kalau marah sama orang ya, tapi kalau sudah lupa. Sakitnya pun lupa. Rasa sakit itu sebetulnya nggak bisa diingat. Diingat-ingat, disengaja ingat, mungkin bisa. Jadi saudara nggak mau lupakan kesalahan orang, saudara ingat-ingat terus ya sakit terus. Tapi automatically sebetulnya secara alamiah kita lupa. Jiwa manusia itu tidak cocok dengan rasa sakit dan kita cenderung melupakan itu. Saya percaya bahwa ini memang Tuhan tetapkan begitu. Supaya apa? Saat saudara ada dalam suasana kemenangan, seorang pelari maraton yang tiba di garis finish, dia akan mengangkat tangan dengan napas yang sisa dengan angkat tangan. Tapi di titik itu dia sudah lupakan berapa puluh kilometer yang dia suffer itu sudah. Dia sudah lupa. Dan dia pulang dengan bangga. Badannya sakit semua, tapi dia tidur dengan senyuman. Nanti 2 bulan lagi ada maraton lagi, melok lagi, saudara-saudara. Seperti itu. Nah, saudara kalau bisa menghadapi penderitaan dengan sikap kayak gini, pertanyaan saya, apa yang akan menjatuhkan Anda? Saya tidak nyuruh saudara nyari penderitaan loh ya, tidak. Maraton boleh lah, juga jangan cari kesulitan. Tapi dengan mentalitas seperti olahragawan seperti ini, iblis tidak bisa jatuhkan saudara. Tambah saudara dikasih banyak masalah, tambah saudara tambah kuat, tambah bergairah, dan tambah menikmati kemenangan. Amin. Jadi jadilah jemaat Tuhan itu jangan yang takut menderita, takut miskin, takut ini, takut itu. Come on. Punya mental yang kuat, saudara-saudara. Enggak, teman-teman musik ya, maju depan. Kita akan berdoa, kita akan. Saya sungguh-sungguh berharap saudara-saudara, pada hari ini saya tidak mau ketemu mujizat. Saya juga tidak memberikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan dilepaskan dari masalah di dunia. Kadang-kadang ada beberapa masalah yang kita tidak punya jalan keluar. Bersifat seumur hidup ada. Saya tidak tahu.
Mohon maaf kalau saudara misalnya ya saudara punya anak yang ada kekurangan, itu seumur hidup saudara harus tanggung. Atau saudara ada dalam satu keluarga yang bermasalah, akan panjang waktunya. Tetapi seperti saya katakan dalam ilustrasi tentang triathlon tadi, manusia itu kuat kok, kuat, asal berlatih. Dan jangan maraton sendirian gitu. Saya pikir ada perlombaan maraton itu solo, tidak ada. Mungkin kalau sudah lari sendirian di tengah malam, mungkin nggak finish sendiri. Itu kan sudah rame-rame ya. Sudah lihat bahwa dikatakan di Alkitab, saudara-saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Saudaramu di seluruh dunia itu menghadapi peperangan yang sama. You never alone. Dan di atas semua itu Tuhan itu ada. Tuhan mengatakan aku tahu. Aku di situ. Aku mengalami kok. So, jangan takut. Jangan khawatir. Susah iya, tapi kesusahan itu bisa ditanggung. Asal saudara nggak takut. Asal nggak merasa sendiri. Dan kekuatan terbesarnya apa? Kemenangan. Kemenangan itu memberikan arti. Saya percaya gini ya. Manusia cari apa sih? Apa sih membuat kehidupan ini bisa dipertahankan, bisa dinikmati? Jawabannya satu, meaning, arti. Untuk apa? Kita ini bukan hewan. Hewan itu hidup cuma makan, minum, menikah, punya anak, mati. Itu hewan, meaningless. Manusia enggak. Kita ini kalau kita enggak menemukan arti, kita tidak sanggup. Menanggung apapun tidak sanggup. Orang yang depresi, saudara-saudara, mereka bunuh diri. Kenapa? Depresi itu penyakit yang membuat saudara itu kehilangan arti terhadap semuanya. Makanya banyak orang depresi itu bunuh diri. Kenapa? Karena bukan karena hidup mereka susah. Kadang-kadang orang depresi itu kaya raya, enak hidupnya, tapi depresi. Dalam depresi itu semuanya jadi nggak ada artinya. Dan begitu orang kehilangan arti, dia tidak punya kekuatan, keberanian untuk hidup. Tapi sebaliknya orang yang susah, orang yang menderita, kalau saudara menemukan artinya, kemenangan itu tersedia di depan saudara. Apalagi saudara menderita itu karena pilihan iman saudara, ada kepastian bahwa Tuhan itu menantikan di garis akhir itu. Dan saya berani jamin saudara-saudara, buktinya udah jelas orang-orang yang menyelesaikan triathlon. Tidak seorang pun yang menyelesaikan maraton itu menyesal, itu tidak ada. Tidak ada yang menyesal, mereka mengulangi malah, tarik maraton lagi. Kenapa? They find the meaning, mereka menikmati kemenangan itu. So meaningful. Dan ini yang tersedia di depan kita. Jadi pada hari ini saya tidak memberikan saudara janji, oh Tuhan akan lepaskan, Tuhan enggak. Mungkin Tuhan akan lepaskan seumur hidup saudara, mungkin. Mudah-mudahan enggak, tapi who knows. Masing-masing punya bagian masing-masing. Satu hal yang pasti, semua ada akhirnya, ya kan? Ada akhirnya. Dan di akhir semua itu, saudara akan menjumpai bahwa semuanya ternyata baik-baik saja. Amin. Mari kita berdoa.